menghadapinya, terutama apa sih dampak yang saat ini tuh? Sekolah yang nyolong-nyolong strategi khusus ya, kemudian menjadi guru PAUD yang mengajar anak-anak, mereka tetap sebenarnya bisa mendampingi anak-anak. Pencapaian utama mereka menulis membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Atakwa semua, jumpa dengan saya Uncle Heru. Hari ini kita akan ngobrol santai. Nah, beliau akan berbagi cerita, kita akan bersama-sama ngobrol santai bagaimana di lembaga PAUD itu untuk bertahan di tengah pandemi saat ini. Oke, inilah bintang tamu kita, Bunda Tukiana. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, kalau itu baik. Oke, syukur deh. Gimana kesehariannya, kesibukannya apa aja nih? Kita, kemudian teman-teman kita yang lain itu banyak yang kepo gimana sih dengan Bunda Tuti ini seperti itu. Jadi lebih ke personal ya. Iya, artinya betul. Secara pribadi alhamdulillah sehat. Gitu ya. Rutinitas masih seperti biasa, rutinitas sekolah dengan kegiatan memantau rutinitas sekolah guru-guru. Sekolah kita masih tetap berjalan dan sampai hari ini kita masih tetap dengan mematuhi ya peraturan pemerintah kita saat ini masih belum boleh untuk tatap muka. Teman-teman kita luar sana yang pengen banget tahu bagaimana survive-nya, bagaimana berkembangnya dari nol, karena kita tahu bersama bahwasanya TK ini kan lahirnya baru ya Bunda ya. Baru dibanding dengan TK-TK yang sepuh ya, kita baru 12 tahun ya. 12 tahun TK baru sebetulnya. Kita ini baru anak remaja yang baru beranjak ya. Baru beranjak ya gitu. Baru beranjak. Jadi masih puber ya. Iya, betul. Karena masih puber jadi masih semangat-semangatnya gitu ya. Iya Bunda. Banyak yang bertanya-tanya sih di teman-teman lembaga PAUD mungkin yang banyak bertanya-tanya bagaimana sih kita menghadapinya, terutama apa sih dampak yang saat ini tuh apa ya yang kita alami ya, terutama di PAUD itu apa sih Bunda yang kerasa, terutama di PAUD yang Bunda bimbing sekarang seperti itu. Iya betul Claire ya. Bahwa memang kondisi pada saat ini sudah bukan rahasia umum bahwa dampak luar biasa ya kepada lembaga, kepada guru-guru, kepada perekonomian. Nah salah satunya itu memang di lembaga PAUD. Apalagi dengan kondisi PAUD pada saat ini, anak-anak tidak tatap muka itu luar biasa berpengaruh. Luar biasa ya. Iya. Karena di masyarakat banyak yang sampai wajibin aja sekolah kayak gitu. Wajibin sekolah itu ada yang sekolah yang nyolong-nyolong masuk ya. Walaupun itu kan dari pemerintah kita pada saat ini kan memang belum mengizinkan untuk anak PAUD masuk ya. Nah, lalu bagaimana dengan sekolah? Kebetulan saya ada di Sekolah Islam Terpadu Atakwa di sini. Membuat sekolah ini tetap hidup, tetap ada itu punya punya strategi khusus ya. Jadinya merancang strategi lah gitu ya. Bagaimana caranya sekolah ini tetap punya nyawanya dan secara operasional sekolah ini masih terus berjalan. Ya mungkin diantaranya penguatan yang utama itu dari guru-guru yang ya. Penguatan guru-guru. Iya, pastilah. Kalau guru-guru menjadi tombak utama ya, karena guru ini benar-benar harus berjuang menurut saya, dan saya mengapresiasi lah ya semua guru-guru PAUD di Indonesia ya, terus Atakwa ya, guru-gurunya luar biasa, berjuangnya itu super ekstra menurut saya. Dengan proses daring, dengan mereka ya, karena dia harus bisa mengatur ritme orang tua. Orang tua tidak semuanya punya jam ketika mendampingi anak yang sama. Ada yang bisanya pagi, ada yang bisanya siang, ada yang bisanya sore, bahkan ada yang bisanya malam gitu kan. Guru itu setelah di masa daring kemarin ya memang diskusinya kita itu adalah mereka kebingungan waktu ya, karena kita harus menyesuaikan dengan waktu orang tua. Sedangkan mereka kalau sekolah tatap muka umum itu jelas ya jam kerjanya misal dari jam 7 sampai jam 2 siang. Itu jam kerjanya jelas gitu ya. Dia totalitasnya ada di jam situ. Tapi ketika daring itu bisa sampai malam kegiatannya, dan mereka tidak bisa mengatur waktu itu, bukan karena mereka dengan orang tuanya tidak ada komunikasi, tapi orang tua yang punya kesibukan lah yang kita harus menyesuaikan dengan orang tua.
Oh iya, beberapa waktu yang lalu mungkin saat ini masih booming ya Bunda, bagaimana susahnya seorang, khususnya ibu ya, di rumah, terutama yang viral saat ini ya mungkin udah juga tahu, seorang ibu yang sedang mengajarkan bagaimana menyebutkan sila-sila dalam Pancasila, yang mereka ini sangat kesulitan ya. Jadi sebenarnya menjadi guru tuh nggak mudah ya Bunda, terutama untuk PAUD ya seperti itu. Tidak mudah menjadi guru PAUD ya, dan tidak mudah juga untuk bisa melepaskan separuh tanggung jawab itu kepada orang tua. Meskipun orang tua adalah madrasah pertama anak, dan itu pun juga tidak bisa kita lepaskan karena background orang tua tidak semuanya berlatar belakang pendidikan. Meskipun dengan kondisi seperti itu harusnya orang tua tetap menjadi teladan bagi anak-anak. Tapi kita seorang guru itu harus tetap memberikan panduan ya kepada bimbingan ya, lebih kepada bimbingan kepada orang tua. Supaya kenapa? Ketika orang tua mengajar ke anak-anak, mereka tetap memiliki rasa yang sama ketika dia belajar bersama guru dan belajar bersama orang tua. Seru banget Bunda. Tadi kan kita udah dengar ya bagaimana tadi Bunda tadi jawabnya, bahwasanya nggak semua wali murid kita latar belakang dari pendidikan gitu. Dari kacamata Bunda sebagai guru terutama di PAUD gitu, bagaimana sih Bunda triknya atau tipsnya, atau bagaimana sih lebih tepatnya guru-guru ini membimbing anak-anaknya terutama di masa pandemi saat ini sih, seperti itu. Bagaimana Bunda? Ya, sayangnya Bunda tidak pakai kacamata ya. Jadi Bunda tidak bisa melihat dari kacamata. Ya, realitasnya ya, bahwa pada saat ini guru-guru itu salah satu itu kesulitan itu udah pasti ya. Dengan belajar daring itu anak-anak diberikan tontonan video, dibuatkan video, ada channel YouTube yang mereka kita share linknya, lalu mereka nanti nonton itu salah satu upaya gitu ya untuk anak-anak itu tetap dapat pembelajaran melalui video tersebut. Namun setelah kita survei tingkat keberhasilannya itu rendah sekali gitu ya. Rendah sekali. Salah satu penyebabnya itu adalah akses internet itu juga mungkin bisa jadi yang mungkin karena belum merata gitu. Karena itu tadi tidak semua orang punya akses internet ya. Nah itu yang perlu kita juga sadari gitu kan. Lalu orang tua ketika dapat video itu tidak sepenuhnya bisa mendampingi anak-anak. Tidak sepenuhnya. Iya, tidak sepenuhnya, sebab mereka punya aktivitas, punya pekerjaan yang jamnya itu beragam ya. Ada yang dari pagi, kemudian siang hingga mungkin malam kayak gitu ya. Iya, dan akhirnya setelah kita melalui beberapa bulan ya, dari bulan April, Maret sudah mulai ya, Maret, April, Mei terakhir ya, Juni sudah tidak lagi, lalu di action lagi di bulan Juli akhir ya, Juli akhir, Agustus, ya berarti ada 6 bulan yang kita melalui daringnya. Hasil survei 6 bulan daring itu tingkat ketercapaiannya itu sangat rendah sekali. Iya, itu salah satunya faktornya. Lalu kebijakan berikutnya, karena memang kita ada 2 versi ya, daring dan luring, maka kita saat ini mengadakan luring. Nah, salah satunya yang terjadi kenapa tingkat itu rendah? Satu, guru itu anak itu belum kenal dengan gurunya. Mereka kan belum pernah bertatap muka, belum pernah tahu anaknya ini siapa, gurunya ini siapa. Jadi tidak ada chemistry antara guru dengan anak. Berarti kayak berbahasa lama ya, berarti tak kenal maka tak sayang, sayang maka tak cinta gitu ya. Anak itu anak usia PAUD, berarti pencapaian utama mereka menulis membaca bukan tujuan utama berarti ya, seperti itu ya. Sebetulnya tidak juga seperti itu kalian ya. Tuntutan pembelajaran pada saat ini kelas 1 SD itu materi-materinya juga sudah sangat menuntut anak-anak sudah bisa membaca menulis. Mungkin menurut Bunda bukan bahasa tidak diajarkan tapi lebih memvariasikan supaya belajar membaca menulis itu disamakan dunianya anak-anak itu seperti apa. Jadi misalnya dia bermainnya itu ada unsur membacanya. Nanti ketika dia bermain plastisin bisa juga mengenalkan dengan huruf, angka dan sebagainya. Menurut saya tinggal kreativitas guru saja.
Jadi tidak betul 100% bahwa tidak boleh diajarkan membaca berhitung ya. Boleh diajarkan, tapi dengan cara yang lebih dunianya anak-anak saja. Dunia anak-anak ya. Ya, Oke, di mana ya dunia mereka bermain. Semangat-semangatnya gitu ya. Berarti bukan karena memang tuntutan zaman juga, Betul. berarti menghasilkan kita, apalagi pemerintah udah dari beberapa tahun lalu ya Bunda itu mencetuskan untuk selain industri 4.0, kemudian education 4.0, 2021 kayak gitu kan di Bapak Nadiem Makarim juga seperti itu. Dan ada yang terbaru tuh ada pulsa. Oh iya pulsa. Iya pulsa. Tapi itu perlu dikaji yang Heru ya. Saya tertarik ya untuk mengkaji bantuan pulsa itu bagus ya, bagus sekali. Tapi pernahkah terpikir apakah itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya? 25 giga terus ada yang berapa puluh giga. Yang bisa diakses bebas itu hanya 5 giga kan? Sisanya adalah untuk ruang-ruang tertentu. Iya, aplikasi, Google Class, kemudian apalagi Zoom. Seperti ketika itu diberikan kepada wali murid, apakah semua bisa menggunakan? Sekolah-sekolah itu tidak semuanya menggunakan Zoom gitu ya. Kebijakan pemerintah ya harus kita support ya. Apapun itu, mudah-mudahan dengan banyaknya masukan setelah dari sini bisa jadi kajian ulang ya. Untuk pemerintah kita pada saat ini. Karena orang-orang di terpencil itu daerah yang tidak ada akses itu perlu dipikirkan. Bagaimana mereka bisa belajar daring gitu. Bahasanya kan selalu daring. Daring itu seperti apa? Daring aja mereka nggak tahu gitu. Itu kalian juga sangat menarik bahwasanya tentang pendidikan tuh, karena seperti itu bukan menterinya aja dong salahin gitu, BUMN untuk kayak telekomunikasinya, kemudian juga siapa tahu dia punya HP tapi listriknya nggak memadai, gimana seperti itu kan? Betul. Mungkin pemerintah kita sudah mengkaji itu sebetulnya ya, hanya saja belum terjangkau di daerah-daerah tertentu ya. Kita akses internetnya memang sudah sebagian bagus, sebagian juga masih rendah. Dan walaupun akses internetnya bagus, tapi kemampuan orang untuk membeli handphonenya berbeda-beda. Tidak semua orang punya ya. Ada orang satu handphone buat untuk semua anak ketika belajar, nah itu juga sama. Jadi pertimbangan yang sangat matang ya. Cukup banyak yang sudah kita bahas tadi, bagaimana survive dengan pandemi ini. Mungkin ada pesan mungkin yang bisa sampaikan untuk kita semua, terutama teman-teman pendidik, bagaimana untuk pesan-pesan Bunda seperti kondisi pada saat ini yang Heru ya. Kita sebagai lembaga maupun pendidik itu betul-betul harus siap ya dengan segala kondisi apapun ya, dengan dinamika apapun yang terjadi dan perubahan iklim apapun yang terjadi, kita tuh harus siap ini. Dan mungkin buat saya ya dan teman-teman juga mungkin bisa bisa mengambil lah dari cerita ini ya, apa yang bisa menguatkan gitu ya. Kalau dari saya cuma satu sebetulnya yang istiqomah. Istiqomah itu sudah luar biasa ya, mendedikasikan diri di sekolah maupun dengan kegiatan yang tugas wajib kan kita harus istiqomah. Badai cepat berlalu dan kita bisa kembali normal dalam beraktivitasnya. Terima kasih Bunda Tuti. Sahabat Atakwa semua, itu tadi obrolan santai kita bersama narasumber kita Bunda Tutiana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe, dan komen di channel YouTube kita. Oh iya, teman-teman juga boleh kasih saran ke kita, komen ke kita apa hal selanjutnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum.